ini keluarganya itu punya bisnis dan perusahaan besar di Indonesia, dan dia merasa kalau dia lebih secure sama laki-laki ini dibandingkan sama si Adi yang cuma seorang jurnalis dan buku gitu, yang bukunya belum tentu laku. Jadi dia sudah bisa nanti juga ada orang yang dia sama-sama ini. Nah itu kan juga mewakilkan banyak orang, banyak perempuan Indonesia. Kalau nama ya itu mustahil berarti 33 pertengahan 30-an itu umurnya, ya, tidak bisa pernah berkomitmen sama cowok laki-laki. Jadi dia kayak apapun itu alasannya dia pacaran selalu gitu. Kemudian langsung sampai kapan. Jadi cukup mewakilkan banyak sih. Itu ada Karina dulu kita harus posting juga. Cerita kurang sendiri kan ya. Itu pengalaman Mas sendiri atau orang curhat ke Mas kayak gitu? Jadi dari lingkungan dari sebenarnya di film ini ya. Gitu. Jadi emang karakter mereka masuk banget sama mantannya Mas. Ya pilihan karena ada beberapa pemain lain yang cuman ada yang bergerak jadwal juga. Jadi kayak misalkan beberapa dari mereka bukan pilihan utama saat itu. Ya mereka salah satu kandidat. Tapi waktu itu aku approach orang lain, tapi ternyata either bentrok atau ternyata mereka akan tertarik sama kita. Terus kan Mas produser nih, kenapa nggak milih aktor lain? Kenapa malah yaudah deh gue aja yang main gitu? Karena cita-cita aku dulu jadi aktor gitu. Oh gitu. Ya jadi aku dulu main sinetron, main TV. Terus tapi aku nggak pernah, maksudnya aku dulu tuh main sinetron yang silat-silat gitu loh kan. Oh iya. Di Indosiar gitu. Terus silat-silat mendang gitu di Indosiar. Sama Karina Nadila juga, aku staff bareng sama dia. Terus aku kayak mau sampai kapan ya kali gue begini aja gitu. Gue sekolah acting, aku lulusan sarjana seniman di Los Angeles gitu. Jadi kok gue sarjana seni peran tapi gue jadi di sini cuma begini doang gitu. Terus akhirnya aku disupport sama keluarga aku, yaudah lu bikin film aja. Yaudah aku bikin film ya kalau bisa ya. Karena jadi aku bisa bikin kisah cerita-cerita yang aku ingin perankan gitu. Makanya aku selalu aku pasti nulis buat diri aku sendiri. Aku nggak akan mungkin nulis buat orang lain. Ya mungkin in the future gitu, kalau aku benar-benar suka sama ceritanya gitu. Tapi saat ini aku kalau orang ngajuin cerita sama aku dan aku nggak main, percuma. Karena bukan cita-cita aku menjadi produser. Cita-cita aku menjadi seorang aktor. Dan karena aku sarjana seni peran juga. Jadi ya itulah kenapa aku memilih aku sebagai pemain film. Dan juga akhirnya kan sekarang lebih banyak nih gitu loh. Ternyata aku mau ngasih pesan gitu loh ke banyak anak-anak gitu yang suka nunggu bola lah, ibaratnya kayak gue interview ini nggak terima, gue casting di sini nggak terima, gue mau titipin barang gue di toko ini nggak diterima gitu. Kenapa?
bikin aja sendiri. Iya. Ibaratnya kamu seorang baker, kamu suka bikin kue, terus kamu pengen jual kue kamu. Gitu. Tapi nggak ada toko yang mengambil kue kamu, bikin kue sendiri aja, maksud bikin toko sendiri aja gitu. Kenapa? Semuanya ya itu aku jadi produser. Gitu. Ada kendala nggak? Kan ini Mas yang nulis, produser segala, terus apa pemain juga, ada kendala nggak sih kayak ribet gitu? Dulu awal-awal film ya, ini udah film ke 5, apa ke 7 gitu. Oh, yang Mas produser sendiri? Film pertama aku nggak main, aku cuma produksi doang. Tapi film kedua sampai ke 7 semua aku produksi. Ini film ke-6. Di film pertama, kedua, dan ketiga, ya. Film sekarang enggak. Karena udah ritmenya udah hafal. Gitu. Udah yang kayak, dan aku kan lagi support sama banyak orang, jadi bukan cuma kerja sendiri. Aku ada asosiat produser aku, ada produser Lini, ada production manajernya di lokasi. Jadi mereka juga punya tugas masing-masing. Aku hanya mengkonsepkan dan merealisasikannya itu di meeting di awal. Nanti di lokasi tinggal mereka yang menjalani semua. Dan aku jadi pemain di lokasi. Terus berapa lama sih proses syuting film Mantan ini? Kalau film Mantan, proses syutingnya 2 minggu. Cepat kok. Tapi readingnya 3 minggu. Jadi, karena ini film dialog, film tentang hubungan. Jadi kita nggak banyak-banyak pindah lokasi. Lokasi itu di situ-situ aja, di beberapa tempat ini. Sama kalau di beberapa kota ini. Jadi, yang diperlukan adalah kualitas actingnya. Makanya aku hire acting coach, kita selama 3 minggu tuh intensif tuh sekolah terus, maksudnya kayak work on each other gitu dalam skenario-nya, khususnya aku sama Cita, Luna, dia paling banyak mereka dibanding Kimberly makanya. Dalam proses pembuatan film ini kan tadi ada 5 film ya sebelumnya yang Mas produseri. Ada kesan tersendiri nggak sama film-film yang sebelumnya itu? Ada apa? Kesan tersendiri, maksudnya pengalaman yang susah dilupain gitu. Jadi mungkin aku bisa keliling ke beberapa kota di Indonesia itu dalam kurun waktu 6 hari. Terus aku bisa main sama pemain-pemain yang dahsyat banget kan. Dari film aku jarang banget kayak The Right One itu kan aku sama Tara Basro. Tapi kan dia belum siapa-siapa. Aku belum siapa-siapa. Itu film pertama kita. Terus Pinjamin aku milih Pikato. Tapi Pikato juga berterkenal di sinetron. Belum terlalu terkenal di film. Terus Tuyul juga waktu itu fokusnya kan ke Tuyulnya. Di Night Show baru ada Aca saat itu, tapi tok Aca doang. Nah sekarang Mantan langsung geber pemain-pemain yang dahsyat. Susah nggak ngatur mereka? Susah. Makanya nggak ada yang hadir di sini. Iya. Jadwalnya sih ampun. Apalagi sekarang Luna tarik-tarikan Komo sama Kopi dari Idol kan. Karena rentetan. Terus kalau malah jadi sekarang aku promonya sama Citra, sama Ayudhya kebanyakan. Karena Ayudhya kan masih cukup fleksibel, tadi mau anak juga kan. Dan itu kebanyakan paling promo buku, promo lagu, jadi itu dia bikin sendiri. Sama dia produserin lagu-lagu sendiri, dia produserin bukunya sendiri, dia produserin vlog-vlog yang YouTube sendiri. Jadi Ayudhya juga semua sendiri gitu. Jadi minta jadwal ke dia masih aman. Kadang dapat, kadang enggak. Citra juga masih aman. Kalau nggak off air dia bisa. Karina yang susah, nama Luna Maya. Karina dia sibuk sama Putri Indonesia. Luna kalau tadi jadwal. Kimberly tinggal di London. Iya. Ini kan soundtracknya kalau nggak salah dari trailer itu saya dengar dari Ayudhya ya. Itu Mas sendiri yang minta. Terus tulis liriknya atau enggak? Jadi itu semua memang gabung ini nggak ada kebetulan. Jadi memang aku tuh mau janjian mau bikin lagu sama Citra Scholastika dan Ayudhya buat filmnya, tapi nggak realisasi. Karena kendala dana. Terus tiba-tiba Ayu tuh memang pengen banget udah bikin album. One day aku lagi ketemu untuk meeting schedule sama dia ngomong, "Gan, kenapa sih nggak minta soundtrack sama gue? Katanya mau bikin lagu." Lah, emang lo ada? Gitu. Aduh nih gue, album gue, dia ngomong gitu sama Dito. Nah, gue dengarkan dia, nama band dia. Coba. Terus mereka ngobrol gitu, mau cari mana yang cocok. Karena mereka udah tahu juga ceritanya apa. Gak lama besoknya dikirimin lagunya lewat WhatsApp. Pas aku denger, ini kok pas banget nih sama film gue. Terus langsung yang kayak, ayo confirm, udah pakai lagu lo. Oh gitu, simple itu ya. Simple itu langsung. Itu. Terus
ada pesan nggak, maksudnya kayak orang-orang di luar sana tuh yang kayak pria-pria di sana sebelum menikah itu mereka harus ketemu mantan-mantannya terus nyelesain masalah juga nggak? Orang gitu. gimana? Maksudnya kayak orang-orang yang nonton gitu, iya kehidupan luar kayak gitu. Mungkin lebih gini ya, ovan film itu kan kita nggak bisa kontrol apa orang yang dapat. Setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti setiap cerita itu punya sesuatu yang orang bisa relate. Mungkin lebih banyak orang kota dibandingkan orang daerah. Kayak tadi aku sebutkan. Jadi mereka pasti keluar dari bioskop itu, salah satu dari karakter ini akan merepresentasikan orang ini, si perempuan ini. Kalau laki-laki ya ada juga, tapi kan demografi film ini kan perempuan kan. Jadi setiap mereka keluar, itu karakter Kimberly itu gue banget. Oh itu karakternya si Ayu tuh gue banget tuh, atau si Citra tuh gue banget. Jadi mereka keluar, mereka yang kayak akan memikir kembali kayak tentang kehidupan mereka gitu. Apa yang working dan apa yang nggak working dalam mereka. Kalau pemilihan judul mantan cukup lama mikirnya atau langsung? Cukup lama sih. Tapi aku lupa judul-judul sebelumnya apa. Judul-judul sebelumnya itu sampai tiba-tiba aku dapat cerita kenapa mantan aja. Semua orang punya mantan. Ya hampir semua orang kan. Semua orang kalau udah menikah, mantan pacarnya jadi mantan ini kan istri pas suami. Jadi pasti semua orang punya mantan. Ya sebuah judul yang ya apa ya cukup menggambarkan keseluruhan film. Jadi kalau misalnya orang nanya dulu nih perbedaannya, kan film Pizza Man tentang apa sih, film The Right One tentang apa sih, tentang ini aku jelasin. Tapi kalau film Tuyul atau film Mantan, orang nanya mantan tentang apa? Tentang mantan. Kedepannya mau rencana buat film lagi? Aku rilis film Zodiak Kapitikan. Oh iya. Itu tentang satu cewek, dia keliling ketemu sama 12 cowok berbeda dengan astrologi yang berbeda-beda untuk mencari cinta sendiri. Main juga di film itu? Aku main juga, aku jadi Leo. Oh gitu. Pemain utamanya MZ Storia. Di situ ada Junior Lim, aku, Ganindra Bimo, Vera Waladau, Rangga Smash, Debbie Romero, Bibi Andika, Febrian yang travel blogger, Kevin Andrean, Kevin Leonardo penyanyi sinetron, lupa dia Ryan yang model. Jadi aku ngambil dari cowoknya yang kece-kece. Mas, katanya sekarang lagi berkembang di narasi. Udah putus mas. Sudah benar. Hashtag mantan tapi teman. Tapi mantan, idenya mungkin dari situ kalau gitu mantan. Harusnya dia main gitu. Oh gitu. Tapi pas aku mau bikin film itu, nanti sebenarnya aku bikin film itu kan aku habis putus gitu. Oh, berarti ada kaitannya dengan itu ya. Tapi sebenarnya ceritanya nggak ada terpisah tentang dia. Karena aku udah nulisnya sebelum cuma terinspirasi itu kali ini. Keluar judul itu keluar setelah putus dari. Sebenarnya udah ada. Aku udah ngajakin dia main ya di film aku judulnya Mantan. Dia nanya mana aja nih aku ceritain gitu. Tapi pas belum realisasi udah putus duluan. Akhirnya itulah bikin enak lagi. Tapi sekarang temenan lagi. Karena itu akhirnya muncul judul Mantan. Bukan ya? Bisa mungkin ada rasa jadi inspirasi aku untuk memicu, bukan inspirasi, tapi bukan inspirasi, memicu aku untuk film Mantan. Sekarang apa dong? Kan belum ada yang cari. Bingung aku. Ya mungkin kalau lagi zaman sibuk-sibuk ini, pasti lagi nggak ada. Nanti mungkin pas udah liburan lebaran kali ya, lagi nganggur gitu main handphone, siapa yang bisa gue deketin. Aktivitas sehari-hari kan saya film. Promo film, terus yang ikutan musik program di shower itu, terus paling ya itu acara-acara event sosial ini, belajar kayak gitu, olahraga. Udah 2 minggu belum sih, tapi ya mau balik lagi. Web series YouTube. Aku sekarang lagi transisi ke YouTube. Setiap hari sekarang aku ada konten gitu. Pasti minimal seminggu 3-5 video terbaru buat aku di YouTube. Karena aku mau transisi ke sana. Aku mau nanti nggak terlalu lebih sering di film, tapi lebih sering jadi YouTuber. Karena aku melihat bisnis digital ini kedepannya akan lebih
diminati sih dibandingkan orang pergi ke bioskop. Iya. Daripada pusing-pusing nyuruh orang beli DVD suruh datang ke bioskop, mending aku yang membawa film aku ke mereka. Karena film Tuyul itu ditonton sama 80.000 penonton di bioskop. Tapi pernah ada yang membajak film Tuyul, dan banyak yang bajakan di mana di YouTube dan di foto-foto website lainnya. Meskipun di take down terus kan. Tapi ada satu waktu itu yang sampai 3 juta penonton. 3 juta views. Apa ya? Tuyul. Film Indra Keenam aku di bioskop, tapi bukan aku produsernya, aku cuma main doang. Itu tayangnya tahun lalu pas puasa, itu 16.000 yang nonton. 5 hari yang lalu, aku baru dapat link film fullnya di YouTube. 550.000. Oh, jadi itu alasannya. Jadi kayak, kenapa gue pusing-pusing bawa ke bioskop, sedangkan lebih banyak dan di bioskop aku lebih banyak dapat cercaan di Twitter dan segala macam kayak ada aja deh yang kurang deh pokoknya belum bisa, dan disama-samain nonton film ini. Padahal sebenarnya kayak sekarang ini nonton film single lady-nya Thailand, gue bikin film ini buat Agustus, kayaknya single lady baru keluar di bulan itu deh. Gimana gue sempat nonton film itu juga gitu, jadi kayak nggak pernah ada habisnya lah film Indonesia itu disamakan dengan film Hollywood gitu. Jadi kayak, tapi kalau nonton di YouTube kayaknya orang fine-fine aja gitu, kayak klimatnya kan nonton gratis gitu ya. Karena nggak ngerasain ngeluarin biayanya. Dan kayak misalkan contohnya ada filmnya Scarlett Johansson judulnya Last Night, itu tuh ceritanya mirip banget sama Bidangnya. Dan kemarin ada orang yang ngomong, kok nonton trailer ini mengingatkan aku sama film Pijaminnya Mas Gani Fernando. Aku sampai quote tweet dan aku bilang, kok nggak ada yang ngomong kalau film itu nontek Pijamin. Iya benar. Tapi film Pijamin dibilang contek. Gitu sih. Jadi kayak skeptisisme orang-orang Indonesia terhadap film Indonesia itu ya gimana ya, kayak suara kecil untuk Tuhan nih. Kemarin kan kayak diambil lahir, itu kan based dari buku yang sudah pernah ada novel buku film yang sama berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Gitu sih. Jadi ala-ala emang. Tapi film Indonesia bisa dihitung bagi dari sini, tergantung PH juga. Cukup banyak yang menggairahkan saya lagi sih, kayak soal Critical Pattern. Tapi sekarang kalau disuruh milih bikin film atau bikin web series, bikin konten YouTube, aku lebih suka karena aku nggak perlu ribet dengan mekanisme ke lembaga sensor film, ke pendistribusi poster, bikin DCP, promosi sana sini, semua dilakukan secara digital. Dan penonton juga lebih apresiatif. Besok pagi aku berangkat ke Bangkok sama Arif Jadika, Boy William, Young Lex, Jovi Adi Gunahunter, lagi. Pokoknya ada top YouTuber di Indonesia yang paling top, Bayuska. Ngapain di sana? Jadi tuh Web TV Asia itu sebuah manajemen YouTuber yang top di Asia. Ini tuh di Hong Kong, dimana lagi di Filipina. Nah ini konser di Bangkok. Di tahun lalu terjadi di Bali. Tahun ini di Bangkok. Kebetulan yang paling sedikit followers dibandingkan Raditya Dika dan lain-lain, tetap diterbangkan sama mereka cukup kreatif.
kuliah sama Karina wilayah kayak udah kegiatan sosial nanti kurang lebih 2 bulan. 3 bulan sih. Cuma itu wow-nya ya yang besarnya kayak itu sebulan. Tapi bulan bulan lalu pendidikan ke Ramadan punya Padi Dompo. Terus bulan setelah tapi yang reguler aja nggak sih tahu apa kayak ngajak anak panti nonton. Tapi kan itu bukan acara yang besar, paling cuma ada 15 anak. Nanti aja pas aku ngajar boleh. Boleh.